Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu Andriani, mahasiswi Universitas Bika Buana Palopo, program studi S1 Kebidanan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran bidan dan tanggung jawab bidan serta regulasinya. Peran bidan sebagai praktisi yang otonom dan akuntabel. Bidan adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku. Dicatat, diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik. Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri dan nomos yang berarti hukuman atau aturan. Jadi, pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri. Otonomi bidan dalam pelayanan kebidanan. Profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia adalah pertanggungjawaban dan tanggung gugat, accountability atas semua tindakan yang dilakukannya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence. Accountability diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. Tujuan otonomi dalam pelayanan kebidanan. Pertama, untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. Yang kedua, untuk menyusun rencana asuhan kebidanan. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian. Yang keempat, berperan sebagai anggota tim kesehatan. Yang kelima, untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan. Yang keenam, untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, membangun komunikasi yang efektif dengan pasien, dan melakukan asuhan terhadap pasien. Bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktik kebidanan. Pertama, mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. Yang kedua, menyusun rencana asuhan kebidanan. Ketiga, melaksanakan asuhan kebidanan. Keempat, melaksanakan dokumentasi kebidanan. Dan kelima, mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab. Transisi mahasiswa menjadi bidan yang otonom. Mahasiswa kebidanan merupakan orang sedang menempuh pendidikan tinggi dalam fakultas kesehatan dengan ilmu kebidanan dan profesi bidan. Dalam pendidikannya, mahasiswa kebidanan memang dikhususkan belajar tentang kehamilan, persalinan, pelayanan setelah persalinan, dan perencanaan kehamilan. Tanggung jawab bidan dalam setting pelayanan kesehatan dan regulasinya. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya ibu dan anak-anak. Pelayanan kebidanan yang tepat akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu dan bayinya. Layanan kebidanan dapat dibedakan meliputi yang pertama, layanan kebidanan primer, yaitu layanan yang diberikan sepenuhnya atas tanggung jawab bidan. Yang kedua, layanan kolaborasi, yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim secara bersama-sama dengan profesi lain dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Yang ketiga, layanan rujukan, yaitu pengalihan tanggung jawab pelayanan oleh bidan kepada sistem layanan yang lebih tinggi atau yang lebih kompeten ataupun pengambil alihan tanggung jawab pelayanan atau menerima rujukan dari penolong persalinan lain. Di dalam Permenkes nomor 1646 Menkes /Per/10/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan pelayanan mencakup: pertama, pelayanan kesehatan ibu,
yaitu episiotomi, penyuluhan dan konseling, bimbingan pada kelompok ibu hamil, dan pemberian surat keterangan cuti bersalin. Yang kedua, pelayanan kesehatan anak, meliputi melakukan asuhan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan anak. Yang ketiga, pelayanan kesehatan reproduksi seperti perempuan dan keluarga berencana, pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit. Terima kasih.